Jumpa lagi di channel Skyson Solution. Di playlist ini, kita akan melanjutkan pembahasan ke struktur data berikutnya, yaitu objek. Namun sebelum melanjutkan, saya infokan terlebih dahulu ya, bahwa yang akan kita pelajari di sini adalah sintaks lama dari JavaScript, di mana JavaScript masih merupakan object-based programming language. Nantinya setelah JavaScript diperbaharui menjadi versi ES6 ke atas, JavaScript memperkenalkan beberapa sintaks baru di mana JavaScript telah mendukung object-oriented programming. Berhubung kita masih di tingkat dasar pemrograman JavaScript, maka materi pelajaran kita akan dibatasi hanya di object base. Karena cara pemrogramannya lebih gampang, kita bisa langsung membuat objek dengan menggunakan sintaks object literal. Nantinya kalau kita sudah berada di tingkat yang lebih mahir, kita akan kembali membahas JavaScript sebagai object-oriented programming, di mana kita harus membuat kelas terlebih dahulu, setelah itu barulah bisa di-instantiate menjadi sebuah objek. Kita masuk ke materi pertama kita, mengapa kita memerlukan struktur data objek. Sedangkan kita sudah belajar dari playlist sebelumnya mengenai struktur data array, di mana kita bisa menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Misalkan kita membuat satu array pelajar, dan kita menyimpan 4 buah nilai di dalamnya, yaitu Andi, 18, 165, dan 55. Dan berhubung nilai array diakses dengan menggunakan indeks, maka secara otomatis kita mendapatkan indeks 0, 1, 2, 3 untuk data kita. Namun setelah kita membuat array pelajar, kita akan kesulitan karena kita tidak tahu apa maksud dari data yang kita simpan. Kita lihat nilai 18 pada indeks 1. Apakah arti dari 18 ini? Struktur data array tidak bisa memberikan penjelasan. Begitu juga dengan nilai 165 dan 55. Kedepannya kita akan kesulitan untuk memproses data array karena kita tidak tahu arti dari data tersebut, terutama data-data yang nilainya mirip. Kasus yang sama akan lebih gampang dipecahkan kalau kita menggunakan struktur data objek. Di dalam objek, kita menggunakan yang namanya key value pair. Artinya setiap nilai yang hendak kita simpan di dalam objek harus menggunakan kata kunci. Dan biasanya kata kunci yang digunakan akan menerangkan arti dari nilai yang hendak disimpan. Sebagai contoh, kita lihat kembali variabel pelajar yang kita simpan dalam bentuk objek. Nilai-nilai yang disimpan tetap sama. Namun kita tidak lagi menggunakan nomor urut seperti indeks pada array, melainkan kita menggunakan kata kunci yang menerangkan arti dari nilai yang kita simpan. Sebagai contoh, Andi adalah namanya. Lalu 18 adalah umurnya. 165 adalah tinggi badannya. Dan 55 adalah berat badannya. Dengan menggunakan key value pair seperti ini, kita bisa dengan mudah mengerti mengenai nilai-nilai apa saja yang kita simpan di dalam objek. Bagaimana cara membuat objek? Ada beberapa cara ya, namun khusus di video ini, kita bahas cara objek literal terlebih dahulu. Ini adalah cara yang paling gampang dan singkat untuk membuat objek. Kita cukup memberikan tanda kurung kurawal dan kemudian menuliskan key value pair di dalam kurung kurawal tersebut. Bisa dilihat pada contoh. Kita membuat variabel student yang isinya adalah kurung kurawal. Setelah itu kita masukkan key pertama yaitu nama, diikuti oleh tanda titik 2. Kemudian kita tuliskan value atau nilainya yaitu string Andi. Apabila kita hendak memasukkan key value kedua, maka kita pisahkan dengan tanda koma. Kita ulangi hingga kita berhasil menyimpan seluruh nilai yang kita butuhkan. Setelah kita berhasil menyimpan data ke dalam objek, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengakses data tersebut. Ada dua cara ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan simbol kurung siku seperti array, di mana kita menuliskan key di dalam kurung siku tersebut. Sebagai contoh, apabila kita hendak mengakses nama pelajar, maka kita menuliskannya student dalam kurung siku string name. Cara kedua adalah dengan menggunakan tanda titik.
Kita tinggal menuliskan nama variabel objek, kemudian diikuti oleh tanda titik, dan diikuti lagi oleh key dari nilai yang hendak kita akses. Untuk contoh yang sama, apabila kita hendak mengakses nama pelajar, maka kita bisa menuliskan kodenya student.name. Kita langsung praktek coding. Saya sudah menyediakan dua buah file, yaitu index.html dan object.js. File index.html isinya hanya boilerplate HTML. Bagian yang paling penting di sini adalah text script yang mengarah ke object.js. Sekarang kita buka object.js dan kita buat objek student seperti yang kita bahas pada slide barusan. Kita buat variabel baru dengan perintah let. Nama variabelnya adalah student. Kita tulis simbol sama dengan dan diikuti oleh simbol objek literal, yaitu kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal kita tuliskan key value pair untuk semua nilai yang hendak kita simpan. Yang pertama adalah name, diikuti oleh tanda titik 2. Lalu nilai yang hendak disimpan adalah string Andi. Kita beri tanda koma untuk memisahkan dengan key value pair kedua. Lalu kita hendak menyimpan age dengan nilai 18, height dengan nilai 165, dan yang terakhir adalah weight dengan nilai 55. Kita simpan dan jalankan di browser. Di konsol belum ada tulisan apa-apa ya. Namun kalau kita ketikkan nama variabel student, maka di konsol akan keluar tulisan seperti ini. Dalam kurung kurawal, name.2 Andi, age.2 165, height.2 16, weight.2 55. Sebenarnya kurang lebih sama dengan yang kita tulis pada source code ya. Hanya di sini tidak dipisahkan oleh enter. Di sebelah kirinya ada simbol segitiga yang kalau kita klik akan menampilkan keterangan tambahan ke arah bawah. Di bagian paling bawah kita bisa melihat bahwa jenis variabel ini adalah objek. Ada dua buah cara untuk mengakses nilai yang disimpan di dalam objek ini. Yang paling pentingnya adalah kita harus tahu key atau kunci dari nilai tersebut. Tanpa ada key, maka kita tidak bisa mengakses nilai tersebut. Kita gunakan cara pertama terlebih dahulu. Kita bisa menyebut nama variabelnya, yaitu student, diikuti oleh tanda kurung siku. Di dalam tanda kurung siku, kita bisa menyebutkan nama key dalam bentuk string. Sebagai contoh, kita hendak mengakses nama pelajar, maka kodenya menjadi student dalam kurung siku, string name. Apabila kita menggunakan key dengan benar, maka kita mendapatkan nilai Andi. Namun apabila kita salah menuliskan key-nya, misalkan name dengan huruf kapital, maka hasilnya adalah undefined alias tidak ada hasil. Cara kedua untuk mengakses data adalah kita bisa menyebutkan nama variabel student, diikuti oleh tanda titik, dan kemudian diikuti lagi oleh key, yaitu name. Apabila key-nya benar, maka kita mendapatkan nilainya Andi. Dan sekali lagi, apabila key-nya salah, maka kita mendapatkan hasil undefined. Pada JavaScript, kita bisa menggunakan tipe data lain sebagai key. Nanti sistem secara otomatis mengubah tipe data tersebut menjadi string. Sebagai contoh, kita kembali ke source code. Misalkan kita ganti kunci age menjadi angka 10. Kemudian height kita ganti menjadi null. Weight menjadi true. Kita simpan dan jalankan di browser. Kita coba akses menggunakan tanda kurung siku terlebih dahulu ya. Kita akses umur dengan menggunakan angka 10 di dalam kurung siku. Berhasil ya. Dan kita juga bisa menggunakan string 10 sebagai key-nya. Begitu juga kita bisa mengakses nilai dengan menggunakan kata kunci null. Dan kita juga bisa mengaksesnya dengan menggunakan string null.
Lalu kita coba lagi menggunakan kunci true. Dan string true. Semuanya benar ya. Jadi kita bisa menggunakan tipe data primitif selain string untuk menjadi kata kunci. Namun tipe data tersebut akhirnya akan diubah menjadi string. Sekarang kita coba cara kedua untuk mengakses nilai. Perhatikan di sini bahwa student titik 10 akan menghasilkan error. Hal ini disebabkan karena nama key di sini terbentur dengan aturan penamaan variabel, di mana nama variabel tidak boleh didahului oleh angka. Namun kode student.0 dan student.true dapat berjalan dengan benar. Jadi dari contoh di sini sebaiknya kita tidak menggunakan angka sebagai key karena dapat menyebabkan error. Kita kembali ke source code kita. Dan kita kembalikan semua key ke nilai awal. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang variabel student kita sudah normal ya. Nah, ada satu perbedaan mendasar dari cara mengakses nilai menggunakan kurung siku dengan cara mengakses nilai menggunakan tanda titik. Apabila kita menggunakan kurung siku, maka kita bisa menyimpan key dalam bentuk variabel. Sebagai contoh, kita buat dahulu variabel key dengan nilai name. Kemudian untuk mengakses nilai yang disimpan student, kita bisa menggunakan kurung siku key. Key akan diubah menjadi name sehingga menghasilkan Andi. Namun kalau kita menggunakan sintaks student.key, maka hasilnya adalah undefined. Karena key adalah variabel di luar dari objek yang tidak dikenali di dalam student. Contoh lainnya adalah kita bisa menggunakan simbol operasi untuk menuliskan key dalam tanda kurung siku. Sebagai contoh, student dalam kurung siku A ditambah G ditambah E. Browser akan menjalankan terlebih dahulu operasi penggabungan string sehingga menghasilkan kata kunci H dan kemudian mengembalikan hasilnya 18. Namun cara ini tidak bisa dilakukan dengan menggunakan tanda titik ya. Hasilnya error. Jadi beberapa contoh terakhir menunjukkan bahwa cara mengakses data di dalam objek dengan menggunakan tanda kurung siku lebih fleksibel dibandingkan dengan menggunakan simbol titik. Namun saya pribadi akan lebih sering menggunakan simbol titik karena simbol titik ini lebih menunjukkan bahwa variabel student adalah sebuah objek. Apabila saya menggunakan simbol tanda kurung siku, maka terjadi ambiguitas di mana saya bisa kepikiran bahwa variabel student ini adalah sebuah array. Dan hal ini bisa menyebabkan error apabila saya secara tidak sengaja menggunakan array method pada variabel student. Sekarang kita masuk ke materi terakhir yang dibahas di dalam video ini. Bagaimana bila kita perlu mengubah atau menambahkan data yang dikandung oleh objek student? Pertama kita coba ubah data terlebih dahulu ya. Bagaimana kalau misalnya kita perlu mengubah umur pelajar dari 18 menjadi 20? Sintaksnya gampang ya. Kita tinggal menuliskan cara mengakses umur pelajar dengan salah satu cara yang kita pelajari barusan. Misalkan di sini saya menggunakan cara student.h. Kemudian kita tinggal gunakan saja operator assignment sama dengan diikuti dengan nilai barunya, yaitu 20. Setelah kode kita jalankan, kita lihat lagi nilai yang disimpan oleh student. Sekarang umurnya sudah berubah menjadi 20. Bagaimana kalau kita perlu menyimpan nilai baru? Misalkan Andi menjadi ketua kelas, maka kita ingin menyimpan kunci is class leader dengan nilai true. Maka kita bisa menggunakan cara yang sama ya. Student.is class leader sama dengan true. Kita mengakses key is class leader di dalam objek student dan mengisinya dengan nilai true. Berhubung key is class leader belum ada di dalam objek, maka browser akan menambahkan key baru. Jadi kalau kita lihat kembali isi dari variable student, sudah ada 5 nilai yang disimpan oleh objek student.
Dan yang paling barunya adalah key is class leader dengan nilai true. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysun Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.